semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Kali ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ini ya. Nah, benda itu apa ya? Benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai berat. Benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, kita dapat menemukan berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian ada pensil, penggaris, buku, dan juga tas. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Sedangkan buku tulis, kemudian ada tas, pensil, dan penggaris itu adalah benda mati. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti warna, bentuk, kekuatan, wujud, serta ukurannya. Nah, ada benda yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Ada benda yang panjang dan ada pula benda yang pendek. Nah, sekarang ada lemari dan juga kursi. Lemari lebih besar daripada kursi, dan kursi lebih kecil daripada lemari. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Misalnya, mawar memiliki mahkota bunga berwarna merah, wortel berwarna orange, kulit pisang berwarna kuning, dan juga tinta yang berwarna hitam. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki bentuk yang beragam. Ada bola berbentuk bulat, buku berbentuk persegi panjang, penggaris berbentuk lingkaran, dan ada juga jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Sifat-sifat kayu itu keras, kuat, dan mudah dibentuk. Kelebihan dari kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya itu mudah lapuk karena dimakan rayap. Nah, kekurangan kayu tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Nah, sekarang kita lihat gambar beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada meja kursi, kemudian ada lemari, dan juga ada papan untuk pajangan. Nah, sekarang bagaimana ya proses pembuatan suatu benda dari bahan kayu? Yang pertama, batang pohon ditebang, kemudian batang pohon yang telah ditebang tersebut dinamakan kayu gelondongan atau log. Kemudian kayu gelondongan atau log tersebut dikirim ke pabrik atau suatu pusat penggergajian. Pengiriman log tersebut harus menggunakan angkutan khusus, misalnya truk. Kemudian log-log tersebut dipotong sesuai keperluan. Dan untuk menghindari jamur dan serangga, kayu perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Kemudian kayu-kayu tersebut diolah sesuai keperluan oleh tukang kayu. Bisa menjadi lemari atau meja dan kursi.
Berikutnya, benda-benda yang terbuat dari kertas. Contohnya ada buku tulis, kemudian kertas kado atau pembungkus kado, tisu, kardus, koran, dan juga amplop. Nah, sifat-sifat kertas sendiri itu mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah robek, dan mudah terbakar. Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton, kertas HVS, dan juga kertas koran. Kertas karton dapat digunakan sebagai pembungkus benda-benda atau sampul buku. Sedangkan kertas HVS digunakan untuk membuat buku tulis. Kertas koran biasanya digunakan untuk surat kabar. Bahan dasar pembuat kertas itu adalah kayu. Nah, sekarang kita akan melihat proses pembuatan kertas. Yang pertama, pohon yang ada di hutan dipotong menjadi kayu-kayu besar. Kemudian dari kayu-kayu besar tersebut dipotong kecil-kecil atau dipotong sebesar korek api. Nah, setelah itu potongan-potongan kecil tersebut dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis, dan pulp harus dimasukkan dalam mesin pembuat kertas. Kertas sudah siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Benda-benda yang terbuat dari logam. Logam merupakan bahan yang memiliki sifat kuat, keras, dapat dibentuk, dan sebagai bahan menghantar panas yang baik. Bahan-bahan yang termasuk logam itu ada besi, baja, tembaga, aluminium, dan juga emas. Tetapi besi memiliki kekurangan, yaitu mudah berkarat, sedangkan aluminium itu tidak mudah berkarat. Nah, karena sifat aluminium itu tidak mudah berkarat, maka banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contohnya ada wajan untuk penggorengan, sendok makan, dan juga sendok sayur. Sedangkan besi dan baja banyak digunakan untuk membuat kerangka mobil dan juga pagar rumah. Benda-benda yang terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan yang memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, tetapi mudah pecah. Nah, kaca itu digunakan untuk membuat jendela kaca, gelas, akuarium, peralatan laboratorium, dan juga kacamata. Nah, sekarang benda yang terbuat dari karet. Karet merupakan bahan yang memiliki sifat elastis dan juga lentur. Nah, karet sendiri itu terbuat dari lateks. Lateks adalah getah pohon karet. Karet biasanya digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu, membuat ban, dan juga bola. Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah setiap bahan itu mempunyai sifat yang berbeda-beda walaupun memiliki kesamaan fisik. Dan kita harus memilih bahan yang tepat untuk membuat suatu benda. Hal ini karena pemilihan bahan yang tepat menjadikan benda tersebut berfungsi maksimal. Nah, demikian pembahasan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for